para pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi. Mudah-mudahan Anda semua selalu sehat walafiat dimanapun Anda berada. Dan jangan lupa klik subscribe supaya Anda selalu mendapatkan video terbaru dari channel untuk belajar sepanjang hayat dengan cara berbagi pengetahuan. Dan kali ini kita tampil dengan narasumber kita, Mas Heri Teguh Wiono, MPD. Beliau adalah Guru SMP Negeri 2 Karanganyar di Kabupaten Ngawi. Pada episode keempat ini kita akan bincang-bincang mengenai prospek, mengenai bagaimana mengenai guru penggerak ke depan mau diapakan, dan kita menyarankan kepada pengambil kebijakan dalam kesempatan ini. Saudara juga bisa membuat saran dengan berbagi komentar di kolom komentar di video ini. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Injing Prof. Oke Mas, matur nuwun. Nah, gimana Mas? Kelanjutan dari video episode 3 tentang guru penggerak. Dan mudah-mudahan episode 4 ini bisa memberikan trigger kepada para guru untuk berdiskusi, memberi saran kepada kementerian tentang guru penggerak masa depan. Gimana Mas? Surprise karena beberapa diskusi yang jumlahnya juga termasuk banyak komentar-komentar di channel kita, Prof. Itu memang memberikan respon yang beragam atau bervariasi, tapi melihat keberagaman komentar banyak sekali sebenarnya yang memang dalam arahan ke depan untuk memberikan masukan di era Menteri Pak Abdul Mukti ini, bahwasanya guru itu harus bagaimana program ke depan itu adalah program guru yang lebih akomodatif, yang melibatkan seluruh lapisan guru yang berada. Dan ini Prof, kalau kita koherensikan bagaimana pernyataan Pak Abdul Mukti bahwasanya terkait kelanjutan guru penggerak itu dilanjutkan atau tidak, secara umum bahwasanya beliau juga menyatakan perlu pengkajian yang komprehensif, dan itu sudah dinyatakan di beberapa dekade sebelumnya. Dan tentu saja kita bisa melihat bahwa era kurikulum merdeka ini bukan berarti final ya Prof ya, Ya, tapi katanya ke arah transisi perubahan. Nah, tentu saja hari kemarin di Senin kita juga mendengar bahwasanya matematika terapan di mana coding dan AI itu dijadikan mata pelajaran pilihan, dan itu mulai dari tingkat SD atau SMP, Bro, ya, bukan dari tingkat SMA. Jadi ini sejak dini mulai ditawarkan untuk pilihan yang tentu saja nanti guru mapel terutama informatika juga merupakan guru yang akan banyak yang dicari untuk menyiapkan generasi emas yang adaptif terhadap digital. Dan untuk pembentukan karakter, guru BK juga sangat diperlukan. Seperti itu Prof untuk pengantar secara umumnya. ya, memang guru-guru kita itu kan sebenarnya rindu Mas ya. Di samping rindu apa? Rindu akan adanya kebijakan yang berkeadilan. Dan berkeadilan itu bukan berarti semua guru mendapatkan perlakuan kebijakan yang sama, tapi guru itu bisa mendapatkan kebijakan yang eh, bisa digunakan untuk memberdayakan dirinya dengan cara yang adil. Adil itu artinya tidak semua guru itu mendapatkan hal yang sama, tapi sesuai kebutuhannya. Saya kira itu yang perlu kita garis bawahi, Mas. Sehingga para guru ini sangat-sangat haus, dikatakan Mas Heri tadi, haus terhadap bagaimana kebijakan supaya egaliter. Kalau guru penggerak itu selama ini, sebelum mungkin direview Pak Menteri, itu kan sangat eksklusif dipilih. Padahal jumlah guru kita itu 3 juta.
Guru penggerak itu saya yakin belum ada 200.000. Itu masih dalam konteks seratusan ribu lah. Dan itu digelar karpet merah untuk menjadi langsung kepala sekolah. Di mana kepala sekolah itu yang antre juga sudah banyak. Sehingga itu menimbulkan kesenjangan sosial dan dalam arti ke apa keirian, bukan keirian ke Jayapura ya, maksud saya Ya. sikap sikap merasa diperlakukan tidak adil. Nah, di lapangan ada kan Mas seperti itu saya kira. Bagaimana calon-calon guru yang tua-tua yang sebetulnya sudah me- apa, mendapatkan pelatihan-pelatihan calon kepala sekolah yang sisa-sisa lembaga pendidikan dan kepala sekolah di Solo itu ada nggak suara Mas? Suara mendengar nggak Mas Heri? Bagaimana kita ketahui kayak pusat pengembangan pelatihan calon kepala sekolah di Solo yang terpusat di Indonesia di Solo itu memang beragam, tetapi kalau kita melihat terkait dengan program guru penggerak, seolah-olah malah secara kelembagaan kurang dijadikan apa ya tujuan secara efektif untuk menyiapkan bagaimana kader-kader calon pemimpin masa depan kepala sekolah. Karena memang sudah ada yang namanya guru penggerak. Dan mungkin saya juga mengucapkan kepada rekan-rekan yang sudah terjaring menjadi atau lolos CGP menjadi guru penggerak dan menjadi kepala sekolah dan pada saat itu ada juga loh Prof baru 1 atau 2 bulan program guru penggerak itu malah sudah diangkat menjadi kepala sekolah Prof. Jadi ini yang kadang kita juga bingung bagaimana sebenarnya harus lulus dulu, tapi mungkin beberapa daerah pertimbangan karena memang kekosongan seperti itu, tapi sebenarnya kalau kekosongan tidak harus diangkat dari guru penggerak yang masih dalam pendidikan, Prof. Tentunya seperti itu, Prof. Jadi kemarin tidak hanya beberapa, bahkan mungkin ratusan itu uh, belum selesai pun sudah diangkat menjadi kepala sekolah. Dan oleh karena itulah kami tergelitik Prof di episode 3 kemarin itu kita bagaimana kalau program guru penggerak itu bukannya dihapus tapi kita mewacanakan dengan istilah guru pembelajar yang melibatkan seluruh jenjang guru yang ada di Indonesia, Prof. Dan ini izin screen, Prof, biar nanti rekan-rekan yang kemarin menanyakan di kolom komentar itu akan lebih jelas dan detail bagaimana perbedaan antara guru penggerak dengan guru pembelajar. Izin screen, Prof. Ya Itu. oke lah. Jadi para pemirsa, para guru, inilah apa hasil pemikiran Mas Heri sebagai salah satu inspirasi saran untuk kebijakan yang membedakan bagaimana guru penggerak dan bagaimana guru yang bukan guru penggerak tetapi programnya itu diberi misalkan diberi nama lain guru pembelajar. Ini usulan loh ya. Jadi ini inspirasi bukan berarti Wacana, Prof. Oke. ya ya Eh, oke Iya. ya mari ya. Sudah tampil, Prof. Ya? Ya, sudah. Eh, ya, sebelum kita ke bagaimana diferensiasi perbedaan antara guru penggerak dan Kok- wacana Mas, program ke filenya kok depan. beda ya? Ini. Iya, Prof. Ini adalah saya paparkan dulu bagaimana Oke, respon hasil kemarin kita mengisi pelatihan di antara guru-guru di MGMP dan beberapa sekolah, oke. ada juga sekolah itu terkait PMM itu kalimatnya seperti ini, Prof. Kalau Hmm. ditanya Oh, terkait satu kata terkait PMM, ada yang bilang menyenangkan, ada yang menginspirasi, tapi juga banyak yang mengeluh, bingung, kemudian inspirasi cari modus saja, bahkan ada yang kurang paham dan termasuk pusing. Kebanyakan seperti itu, Prof. oh, ini, Kemudian, Mas, ini adalah ya, peta. Ini adalah peta bagaimana apa sikap guru penggerak terhadap program PMM. Itu dipetakan oleh Mas Hari seperti ini ya? iya, Prof. Ini kita menggunakan aplikasi Mentimeter sehingga saat kita kemarin mengadakan workshop di MGMP dan beberapa sekolah penggerak, respon otomatis seperti ini, Prof. Jadi Oke. ini bukan saya mengisi, tapi dari responden teman-teman guru yang mengikuti kegiatan. Kemudian terkait bahan ajar, Prof. Ini ternyata respon yang didapat mudah dipahami siswa,
juga ada pilihan. Kemudian tingkat sedangnya adalah kacau, tapi ada level yang ini perlu kita underline bahwa bagaimana buku ajar yang ada itu perlu diganti. Mungkin ini juga ada data fakta yang mungkin menjadi masukan Kemdikbudristek dalam menyusun buku atau bahan ajar itu perlu pengkajian yang berkualitas karena muara dari apapun kurikulumnya adalah berada di level buku yang dipelajari sebagai bahan ajar. Sebagai Ya. contoh ini Prof, ini materi IPA ada sedikit miskonsepsi bagaimana penggaris itu dapat menarik kertas karena kekurangan elektron. Dan semestinya ini kebalikannya, Bro. Harusnya kelebihan elektron. Oke. Kemudian terkait IPS kelas 9, Bro, ini kita ambil beberapa sampel. Sebenarnya ada beberapa sampel lagi kalau kita interview ke rekan-rekan guru terkait tata buku ajar yang ada. Ini seperti garis lintang di Indonesia itu kan 6 derajat lintang utara dan seterusnya sampai 141 bujur timur, tapi tertulis 144 derajat bujur timur, Prof. Dan Wah, beberapa penulisannya ini, Prof, mungkin ada materi yang kita kemarin wawancara dengan guru IPS kelas 9 itu, materinya melompat, ada yang di bab awal materi itu tidak ada, tapi disampaikan di soal-soal yang ada di materi uji kompetensi atau evaluasinya. Seperti juga soal nomor 2 ini, penyusunan soal tidak sesuai dengan apa ya, pedoman pembuatan soal. Tiba-tiba ada data lalu ditanya negara iklim subtropis. Seharusnya kan ada perhatikan data negara dan seterusnya. ya. Jadi ini perlu masukan, Prof, bukan kita untuk mengkritik, tapi supaya kualitas perbukuan, apalagi ini untuk digunakan di kurikulum ke depannya lebih bagus lagi. Nah, Dan ini itu terkait dengan ya. kelanjutan kurmer, Prof. Rata-rata ini padanya menjawab juga dari beberapa sekolah penggerak, Prof. Hmm. Yang sudah mendapatkan dana yang besar itu juga menghendaki bagaimana terjadinya apa lompatan atau transformasi perubahan kurikulum supaya lebih bagus lagi. Dan ini Prof terkait poin utama diskusi di episode 4 itu wacana perbedaannya adalah kita inginkan program yang lebih akomodatif. Di tabel ini saya tampilkan 6 perbedaan sebenarnya bisa dikembangkan lebih lanjut. Yang pertama, Prof, terkait slogan guru penggerak adalah TBM, yaitu tergerak, bergerak, menggerakkan, tetapi faktanya bergeraknya itu hanya saat kegiatan berlangsung saja, Prof. Walaupun saya melihat masih ada, ya mungkin tapi tidak banyak di bawah 10% yang terus bergerak, tapi itu sangat sedikit. Bahkan saat beberapa kegiatan di luar guru penggerak terkait misalnya tahun kemarin adanya dinas alumni yang guru penggerak diajak itu berpartisipasi itu mengeluh. Lah kok masih dilibatkan jadi guru penggerak ini padahal sudah selesai programnya. Padahal yang bilang itu pun juga sudah menjadi kepala sekolah, Prof. Kan juga lucu sekali, Prof. Seperti itu. Betul Dan ya. ini kalau kita eh, ke program yang ke depan, slogannya adalah edukatif dan berdampak. Kalau kita bergerak tetapi tidak berdampak itu kan sama saja nol atau nihil, Prof. Ya, Ya. jadi ini seperti itu. Yang kedua, sasaran di guru penggerak itu adalah guru yang tertentu yang mendaftar atau mungkin mendaftarnya kepepet disuruh kepala sekolah atau diselendii atau mendaftarnya pengen jadi kepala sekolah gitu. Tapi untuk program guru pembelajar ini kita menyasar semua guru jenjang TKJ, SMA, SMA, SMK, dan SLB. Dan ini semuanya dilibatkan, Prof. Kemudian kelasnya dibagi dalam kelas CGB. Ya. Biasanya kan dalam program guru penggerak dikelompokkan kelas CGB 1, 2, 3 atau per kecamatannya seperti itu. Apa yang di bagian kelas CGB-nya. Tapi di sini kita kedepannya ingin berbasis sesuai KKG atau MGMP mata pelajaran, Bro. Karena ini lebih Ya. efektif, lebih menyasar keterlibatan semua guru sehingga nanti tidak ada istimewa, oh ini guru penggerak, ini guru yang diistimewakan. Tapi semuanya terlibat melalui jenjang yang sudah ada. Kemudian narasumber, kalau di grup penggerak itu ada pengajar praktik, ada fasilitator sampai instruktur.
di program guru pembelajar lebih disederhanakan menjadi instruktur walaupun itu berjenjang di tingkat kabupaten dan nanti ada instruktur utama di tingkat nasional yang kemarin sudah kita bincangkan bahwa perlu penyiapan kader instruktur di Jakarta lebih awal sebelum melaksanakan kegiatan guru pembelajar. Dan ini Prof yang menarik modulnya kalau di guru penggerak adalah 10 materi dari 3 modul utama, jadi sangat banyak sekali. Dan dengan lini masa 6 bulan, maka diharapkan di program guru pembelajar itu Prof itu meliputi materi yang sederhana. Yang pertama adalah pengelolaan peserta didik berdasarkan karakter, dan ini sangat diperlukan sekali Prof. Ini juga merupakan salah satu model kompetensi guru sesuai Perdijen nomor 266 tahun 2023. Kemudian terkait pelindungan guru ini sangat perlu sekali karena ini lagi bukannya tren ya, lagi musim bagaimana guru dalam menjalankan tugas itu perlu pendampingan, perlindungan guru, dan nanti perlu program yang lebih akomodatif sehingga guru itu punya kompetensi atau kemampuan pengetahuan terkait hak-hak dalam melaksanakan tugasnya. Kemudian terkait literasi dan numerasi, dan yang adalah kesiapsiagaan terhadap bencana atau mitigasi bencana, atau alternatifnya bisa pengembangan kompetensi profesional, sosial, komunikasi, kepemimpinan pedagogis juga bisa kita masukkan. Tapi yang pertama adalah 4 ini, dan pelaksanaannya lebih sederhana. 3 bulan itu saya rasa sudah cukup melalui 12 pertemuan di hari Minggu sehingga tidak mengganggu hari kerja, atau yang pemerintah daerah melaksanakan 5 hari kerja atau 5 hari sekolah bisa melaksanakan di hari Sabtu dengan 50% Zoom dan 50% luring Prof, dengan tatap muka. Itu Prof yang kami paparkan terkait program akomodatif terkait program guru pembelajar. Terima kasih. Ya, oke Mas, saya kira ini pemikiran yang komprehensif dalam kaitannya untuk membina profesi guru berkelanjutan. Itu yang bisa disebut dengan PKB ya, zaman dulu. Zamannya kurikulum merdeka, apa sebutannya saya tidak tahu, dan mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi pengambil kebijakan di kementerian Mas. Dan tentu saja kita akan ketemu lagi minggu depan. Terima kasih kiranya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat Prof. Oke, sami-sami Mas.